Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih selalu semangat dalam belajar ya. Hari ini kita akan belajar matematika, satuan jarak dan kecepatan. Sudah siap belajar? Yuk kita mulai. Satuan jarak dan kecepatan. Kita sudah pernah belajar ini ya. Ada satuan jarak, yaitu km, kilometer. HM, hektometer. Dam, dekameter. M, meter. DN, desimeter. cm, sentimeter. mm, milimeter. Di sini, cara menghafalkannya adalah kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar-mandir. Iya, iya, yo. Sekali lagi ya. Kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar-mandir. Iya, iya, yo. Nah, hubungan dalam satuan jarak ini, jika satuannya turun, maka akan dikali dengan 10. Jadi, setiap tangga ini nilainya 10 ya. Jadi, ke sini 10, kemudian ke bawahnya lagi 10 gitu ya. Setiap tangga nilainya 10. Sampai yang milimeter. Kemudian, jika satuannya itu naik ke atas tangganya, maka dibagi dengan 10. Jadi kalau dari milimeter mau ke sentimeter akan dibagi dengan 10. Dari sentimeter mau ke desimeter dibagi 10. Dari desimeter ke meter juga dibagi 10. Kalau turun dikali ya. Kemudian kalau naik dibagi. Jadi jangan lupa ya, seperti ini aturan pengerjaannya. Oke, baik, kalau sudah mengerti, kita akan lanjut ke contoh soal. Contoh soal. Jika ada 12 km, akan diubah menjadi dekameter. Ya, perhatikan dari kilometer ke dekameter. Di sini kilometer ke dekameter. Turunnya 1, 2. Ya, berarti nolnya di sini ada 12 dikali dengan nolnya 2. Jadi nilainya adalah 12. Kemudian nolnya 2. Kasih titik di sini jadinya 1200 dekameter. Selanjutnya, dari dekameter kita akan menuju ke meter. Dekameter ke meter. Perhatikan di sini turunnya hanya 1. Kalau turun itu dikali 1. Turun 1 tangga dikali 10. Jadi di sini 12, nolnya 3. Jadi nilainya adalah 12.000. Selanjutnya dari meter akan menuju ke sentimeter. Dari meter akan ke sentimeter. Perhatikan turunnya 1, 2. Ya, turunnya 2 kali. Berarti nolnya ada 2 ya. Kita tinggal menambahkan saja di sini nih. 12 yang tadinya nolnya ada 3, tambahkan lagi jadi 2, berarti ada 5. Muat di sini. Ya, jadi nilainya adalah 1.200.000 cm. Selanjutnya nomor 2. Nah, ini yang nomor 2 itu kita balik ya. Karena yang diketahui dari belakangnya, yaitu desimeter. Dari desimeter mau ke meter. Desimeter mau ke meter. Naik dia tangganya ya. Nah, kalau naik berarti dibagi. Karena naiknya cuma 1, berarti dibagi dengan 10. Kita coret saja nih. Naik 1. Jadi nilainya adalah 50.000. Ya. Selanjutnya dari meter ke hektometer. Dari meter ke hektometer. Perhatikan naiknya berapa? 1, 2. Nah, berarti yang hilang nolnya lagi 2. Coret aja di sini. 1, 2. Maka nilainya adalah 500 hektometer. Selanjutnya, dari hektometer akan menuju ke kilometer. Hektometer ke kilometer naiknya 1. Berarti kalau naiknya 1 dibaginya adalah 10. Coret nolnya 1. Ya, jadi jawabannya adalah
km. Selanjutnya nomor 3. Nah, di sini yang diketahui adalah 4.800 meter. Dari meter, kita akan menuju ke hektometer. Dari meter mau ke hektometer, tangganya naik ya. 1, 2, tangganya naik 2, berarti dibagi dengan 100. Kita coret nolnya, 1, 2. Jadi nilainya adalah 48 hektometer. Nah, sekarang yang di sini dari meter mau ke sentimeter. Nah, tadi nih sudah kecoret ya, kita tulis lagi di sini. 4.800 mau ke sentimeter. Dari meter ke sentimeter. Perhatikan tangganya turun 1, 2. Tangganya turun 2. Kalau tangganya turun 2, berarti kita kali dengan 100. Ya, silakan ditambahkan nolnya 2, jadi nolnya sekarang ada 4. 1, 2, 3, 4. Ke depannya adalah 48. Jadi nilainya adalah 480.000 cm. Nah, sekarang dari sentimeter ini mau menuju ke milimeter. Sentimeter ke milimeter tangganya turun. Turun sebanyak 1 tangga. Jadi ini kita kalikan lagi dengan 10. Tambah lagi nolnya. Dari 4 jadi 5. Yuk kita tulis. 1, 2, 3, 4, 5, 48. Ketiknya di sini, kemudian di sini. Jadi nilainya adalah 4.800.000 mm. Ya, kalau sudah paham, kita lanjut ya. Selanjutnya, ini adalah penjumlahan. Penjumlahan dari satuan antar satuan. Ya, sekarang kita mau perhatikan dulu nih satuan tiap-tiap yang diketahui nih, meter, sentimeter, milimeter, semuanya mau ketujuannya adalah dekameter. Jadi di sini dari 300 yang meter dulu ya. Yang meter mau ke dekameter. Dari meter mau ke dekameter naik 1. Berarti dibagi 10. 300 dibagi 10. Kita coret nolnya 1. Nah, kemudian dari sentimeter mau ke dekameter. Dari sentimeter mau ke dekameter. 1, 2, 3. Nah, dibagi 1000, nolnya 3. Jadi nilainya di sini adalah 8.000, kemudian dibagi nolnya 3. Karena 1000 ya, 1, 2, 3. Kemudian 50.000 dari milimeter. Dari milimeter kita akan menuju ke dekameter. Naiknya berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4 berarti 10.000. Ini nilainya 50.000 dibagi 10.000. 10.000 itu nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita tinggal jumlahkan nih. 30 ditambah 8 ditambah 5. 38 ditambah 5. Hasilnya adalah 43 dekameter. Selanjutnya, nomor 5. Nomor 5, satuan akhirnya itu yang ditanya adalah sentimeter. Jadi, kita akan menuju ke sentimeter. 5.000 meter ke sentimeter. Dari meter ke sentimeter. Oh, tangganya turun. 1, 2. Kalau turun berarti dikali dengan 100. Jadi sini nilainya dikali dengan 100, berarti kita tambahkan lagi nolnya 2. Nah, berarti nilainya adalah 500.000. Ditambah 3 km ke sentimeter. Kilometer ke sentimeter. Turun lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5, nolnya lagi. 300.000. Benar nggak nih? Dari 500.000 ditambah dengan 300.000, hasilnya adalah 800.000
sentimeter, ini kalau diubah menjadi dekameter, sentimeter ke dekameter, naik 1, 2, 3. Naik 3. Kita coret 3, 1, 2, 3. Sama dengan 800 dekameter. Sama ya dengan ini ya, sesuai. Selanjutnya, dari 800 dekameter ini, mau diubah menjadi sentimeter. Dari dekameter ke sentimeter, ya satuannya turun. Sebanyak 1, 2, 3. 3 tingkat, berarti nolnya 3. Jadi kita tuliskan di sini, 800 ditambah, nolnya 3 itu 1000. Jadi nilainya adalah 800.000 cm. Selanjutnya, kita akan mempelajari hubungan antar satuan jarak. Contoh 1. 2,4 km per jam sama dengan berapa meter per jam? Nah, di sini perhatikan satuannya dari kilometer ke meter yang berubah. Kemudian jamnya pernya tetap nih. Jam. Jadi yang bagian bawahnya atau penyebutnya itu tetap nggak berubah. Jadi penyelesaiannya nomor 1 itu 2,4 km mau ke meter. Jadi turunnya berapa? 3 ya. Kita kalikan dengan 1000. Per dari jam ke jam. Tidak ada satuan yang berubah. Tetap jam. Di sini sudah meter. Maka hasilnya adalah 24 dikali 1000. Nah, di sini perkalian desimal. Untuk menyelesaikan perkalian desimal, ini kita bisa coret nolnya 1, kemudian nol ini akan mundur ke belakang. Setelah 2,4, komanya ini mundur ke sini. Nah, jadi hilang komanya ya. Jadi nilainya adalah 24, kemudian masih ada nolnya 2. 2400 meter per jam. Nomor 2. 60 km per jam sama dengan berapa kilometer per menit? Ya, perhatikan satuannya di sini kilometer menjadi kilometer tetap. Yang bawahnya jam menjadi menit. Nah, yang berubah di sini ya, penyebutnya jam menjadi menit. Kita tuliskan dulu. 60 km tetap. Jadi tetap di sini kilometer. Kemudian dari jam ke menit. 1 jam ada 60 menit. Jadi 60 dibagi dengan 60. Hasilnya adalah 1 km per menit. Nomor 3. 90 km per jam sama dengan berapa meter per menit? Ya, perhatikan. Dari kilometer ke meter. Satuannya berubah di sini. Jadi kita akan ubah 90 dari kilometer ke meter itu turun sebanyak 3 tingkatan. Kalau turun kita kali dengan karena 3 jadi 1000 ya. Di sini meter. Kemudian, nah, penyebutnya di sini dari jam menjadi menit. 1 jam 60 menit. Ini udah menit satuannya. Jadi di sini cara mengerjakannya kita coret nolnya dulu nih. 0 di atas dengan 0 di bawah dicoret. Kemudian kita sederhanakan 9 dan 6 kita bagi dengan 3. 9 dibagi 3, 3. 6 dibagi 3, 2. Jadi kita akan mengalihkan 3 dikali 1000, 3000. Dibagi dengan 2. 3000 dibagi 2, 1500 meter per menit. Baik, selanjutnya. Soal nomor 4. 150 km per jam sama dengan berapa meter per menit? Nah, sama seperti tadi. Perhatikan satuannya di sini dari kilometer ke meter. Maka kita akan mengubah dari kilometer ke meter karena turun 3 tingkatan, maka akan kita kalikan dengan 1000. Kemudian selanjutnya dari jam ke menit. Kita akan bagi dengan 1 jam itu 60 menit. Jadi dibagi dengan
60. Jadi satuannya sudah meter per menit. Sama seperti tadi, ini kalau ada 0 gini ya, bisa kita coret nih. 1 harus sama yang dicoret jumlahnya. Nah, kemudian kita sederhanakan 15 dan 6. Masing-masing kita bagi dengan 3. 15 dibagi 3, 5. 6 dibagi 3, 2. Jadi 5 dikali 10, nilainya adalah 5.000 dibagi dengan 2. 5.000 dibagi 2, 2.500 meter per menit. Ya, mudah ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang hubungan kecepatan, jarak tempuh, dan waktu tempuh. Kecepatan merupakan jarak yang ditempuh dalam suatu selang waktu tertentu. Kecepatan dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Jadi, kecepatan di sini lambangnya adalah V, kecepatan dikasih lambang V. Kemudian jarak yang ditempuh, satuannya adalah S, dan waktu tempuh, satuannya adalah T. Jadi, hubungannya adalah kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh. Contoh soalnya sebagai berikut. Jarak rumah ayah ke kantor adalah 25 km. Ayah pergi ke kantor mengendarai mobil selama setengah jam. Berapa kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai ayah? Yang diketahui adalah yang pertama, jarak rumah ayah ke kantor. Ya, perhatikan. Jarak satuannya adalah S. Jadi di sini kita tuliskan yang diketahui. Yang diketahui dalam soal, jaraknya S sama dengan 25 km. Selanjutnya, ayah pergi ke kantor mengendarai mobil selama setengah jam. Berarti itu adalah waktu tempuhnya, satuannya T. Selama setengah jam. Nah, berapa kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai ayah? Kecepatan satuannya adalah V. Jadi, yang ditanya adalah V. Maka penyelesaiannya, rumusnya adalah V sama dengan S per T. Ini dia. Yuk, kita masukkan. Jadi, V sama dengan S-nya 25 km dibagi dengan T-nya setengah jam. Nah, ini artinya 25 dibagi dengan setengah. Nah, kalau pembagian ini kita bisa balik untuk perkalian. Jadi 25 dikali 2 per 1. 25 dikali 2. Jadi 50 km per jam. Inilah hasilnya. Contoh soal dalam bentuk lain. Nomor 1. Rumah Tasya terletak di antara rumah Bayu dan Fitri. Jarak rumah Tasya ke rumah Bayu 150 meter. Ya, kita tuliskan dulu. Jadi di sini ada rumah Tasya terletak di antara rumah Bayu dan Fitri. Jadi di sini ada rumahnya Tasya, kemudian di antara rumahnya Bayu dan Fitri. Nah, dalam soal diketahui jarak rumah Tasya ke rumah Bayu 150 meter. Jarak rumah Tasya ke rumah Bayu sejauh 150 meter. Selanjutnya, jarak rumah Tasya ke rumah Fitri 25 meter lebih dekat daripada jarak rumah Tasya ke rumah Bayu. Jadi 25 meter lebih dekat dari rumah Tasya ke rumah Bayu. Tadi karena rumah Bayu ke rumah Tasya itu 150 meter, maka 25 meter lebih dekatnya, ya kita kurangkan. 150 dikurang 25. Hasilnya adalah 125 meter. Itu adalah jarak dari rumah Tasya ke rumah Fitri. Pertanyaannya,
Berapa meter jarak rumah Bayu ke rumah Fitri jika melalui rumah Tasya? Berapa meter jarak dari rumah Bayu ke rumah Fitri tapi melewati rumah Tasya? Jadi segini ya yang ditanya. Maka jawabnya kita jumlahkan nih. Jarak dari rumah Bayu ke rumah Tasya 150 meter. Kemudian jarak dari rumah Tasya ke rumah Fitri 125 meter. Jadi jawabannya adalah 572 meter. 275 meter. Soal nomor 2. Ibu pergi ke pasar yang jaraknya 2,5 km dari rumah. Ini ada ibu dari rumah. Dia mau ke pasar. Jarak dari rumah ke pasar 2,5 km. Sepulang dari pasar, ibu mampir terlebih dahulu ke toko kain yang berada 225 meter dari pasar. Oh, ada toko kain di sini yang jaraknya 225 meter. Jika ibu pulang ke rumah dari toko kain melewati pasar, berapa meter jaraknya ditempuh ibu pulang pergi? Yang ditanya adalah di sini jarak yang ditempuh ibu pulang pergi, pulang balik ya. Jadi ibu dari rumah nih, ibu dari rumah ke pasar, kemudian ke toko, kemudian dari toko pulang lagi ke rumah. Nah, ini kita akan ubah satuannya di sini karena yang ditanya adalah meter, satuannya maka kita ubah yang kilometer 2 nih. Jadi jawabnya di sini jaraknya karena ditanya pulang pergi 2 kali ya. Sekali jalan, kemudian pulang lagi. Berarti 2 kali ya. 2 kali. Nah, 2,5 kilometer akan diubah menjadi satuannya meter. Dari kilometer ke meter, turun 3 tingkat. Berarti nolnya adalah 1000. Kemudian ditambah dengan 225 meter. Jadi di sini 2 dikali. Nah, kita ubah dulu di sini satuannya. Untuk menghilangkan komanya nih, kita akan cukup karena di sini hanya 1 koma di belakang koma nih karena cuma 1, karena jadi kita hanya butuh angka 10 untuk menghilangkan 1 koma ya, karena dia per 10 ya. Nah, kita catat aja 1 di sini nolnya. Jadi di sini masih ada 25, nolnya 2, 2500 ditambah dengan 225. 2500 ditambah 225, hasilnya adalah 5,272. Karena pulang pergi, jangan lupa dikalikan dengan 2. Jadi di sini 2 dikali dengan 2.725. Maka jarak yang ditempuh ibu pulang pergi adalah 5.450 meter. Ya, udah dipahami ya. Selanjutnya, nomor 3. Bayu lari pagi mengelilingi sebuah taman. Jika 1 kali putaran jaraknya 185 meter, ya jadi ini ada Bayu, kemudian Bayunya lari pagi mengelilingi sebuah taman. Jika 1 kali putaran jaraknya 185 meter, nah ini ada taman. Bayu mengelilinginya sampai kembali ke titik semula. Jarak yang ditempuh Bayu ada 185 meter. Berapa meter jarak yang ditempuh Bayu jika ia berlari mengelilingi taman sebanyak 5 putaran? Ya, jadi untuk 1 putaran 185 meter. Untuk 5 kali putaran, ya tinggal kita kalikan dengan 5. 5 dikali 5, 25. Simpan 2, 8 kali 5, 40, tambah 2, 42, sudah 4, 1 kali 5, 5 tambah 4, 9. Jadi,
Hasilnya adalah 925 meter. Nomor 4. Di lingkungan rumah Mita akan diadakan kegiatan penanaman pohon untuk menjaga kelestarian kesehatan lingkungan. Bibit pohon yang ditanam sebanyak 200 bibit. Jika jarak pohon yang ditanam 5 meter, berapa panjang jalan yang akan ditanami pohon? Ya, di sini yang diketahui adalah banyaknya bibit pohon yang akan ditanam sebanyak 200 bibit. Kemudian, jika jarak pohon yang ditanam sejauh 5 meter, berapa panjang jalan yang akan ditanami pohon? Jadi di sini 200 bibit dikali dengan 5 meter. Hasilnya adalah 1000 meter. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga mudah dipahami ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.